بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar channel Dalang Takdir rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu talabuka minhu ittihamul lahu wa talabuka lahu ghaibatum minka anhu wa talabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Permintaan daripadanya menunjukkan kurang percayamu kepadanya. Permintaan kepadanya menunjukkan kamu tidak melihatnya. Permintaan kepada yang lainnya menunjukkan sedikit malu terhadapnya. Permintaan dari lainnya menunjukkan jauhnya kamu daripadanya. Hikmah ke-29 ini adalah umpama alat untuk menilai diri sendiri. Perhatikan kecenderungan kita dalam mengajukan permintaan. Jika kita cenderung minta dari yang lainnya, kita ajukan permintaan kepada sesama makhluk. Itu tanda hati kita berpaling jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita merasa seolah-olah makhluk memiliki kuasa penentu, sehingga hati kita tidak dapat melihat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cermin hati kita dibaluti oleh awan gelap yang mengandungi gambar-gambar benda alam, tuntutan syahwat, permainan hawa nafsu yang melalaikan, dan tumpukan dosa yang tidak dibersihkan dengan taubat. Hati yang mengalami hal seperti ini dinamakan nafsu ammarah. Ammarah bukan saja menyerang orang jahil, orang alim dan ahli ibadah juga bisa menerima serangannya dan mungkin takluk kepadanya. Agar orang alim tidak terpedaya oleh ilmunya dan orang ahli ibadah tidak terpedaya oleh amalnya, perhatikan tempat jatuh permintaan. Jika warna-warni keduniaan seperti harta, pangkat, dan kemuliaan yang menjadi tuntutannya, dan kesungguhan usaha dan ikhtiarnya ditujukan semata-mata kepada manusia dan alat dalam menempatkan keperluannya, itu menjadi tanda bahwa hatinya berpaling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan kedua pula meminta kepada lainnya, yaitu walaupun dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang dipinta adalah sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula orang yang membuat permintaan kepadanya, yaitu meminta agar dia didekatkan kepadanya. Dia merasakan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang mata hatinya tertutup, tidak dapat melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama kita di mana saja kita berada. Tidak dapat diuraikan. Ia bukanlah penglihatan mata, tetapi penglihatan rasa atau penglihatan mata hati. Perhatikanlah, andainya kita cenderung meminta agar didekatkan kepadanya, tandanya mata hati kita masih kelabu. Maka sucikanlah hati dengan sembahyang, berzikir, dan ibadah-ibadah lainnya.
Kemudian golongan yang keempat adalah yang mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang memiliki segala-galanya. Hanya Allah yang berhak memberi apa yang dimilikinya. Permintaan seperti ini menunjukkan kurang percayanya kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah dan Al-Karim yang Maha Memberi tanpa diminta. Bukankah ketika kita di dalam kandungan ibu kita belum pandai meminta, tetapi Allah telah memberi yang sebaik-baiknya kepada kita? Kesempatan mengalami hakikat bukanlah akhir pencapaian. Seseorang haruslah mencapai makom keteguhan hati sebelum mencapai makom kewalian. Pada makom kewalian, si hamba dikaruniakan penjagaan dan perlindungan. Orang yang belum sampai kepada keteguhan hati tidak lepas dari mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya bukan lagi berbentuk duniawi atau ukhrawi, tetapi yang dimintanya ialah keteguhan hati, penjagaan dan perlindungannya. Permintaan yang berada pada peringkat ini menunjukkan dia belum bebas sepenuhnya dari sifat-sifat kemanusiaan, yaitu dia belum mencapai fana yang hakiki. Orang yang berada pada peringkat ini haruslah berhati-hati dengan pencapaiannya. Janganlah terpedaya dengan memperoleh ma'rifat, karena ma'rifat itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, jika seseorang mendatangi Allah Subhanahu wa taala berbekalkan amal, maka Allah akan menyambutnya dengan perhitungan. Jika hambanya dihisab dengan teliti, niscaya tidak ada satupun yang layak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia mendatanginya dengan ilmu pengetahuan, maka Allah menyambutnya dengan tuntutan. Ilmunya tidak mampu menyatakan kebenaran yang hakiki. Jika dia mendatanginya dengan ma'rifat, maka Allah akan menyambutnya dengan hujjah. Dia tidak akan dapat memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, singkirkan tuntutan. Lepaskan ilmu kita, amal kita, ma'rifat kita, sifat kita, nama kita, dan segala-galanya, agar kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala seorang diri tanpa suatu bekal apapun. Jika mau mencapai keadaan seperti ini, ikhlaskan hati untuk semua amal perbuatan kita. Baikkan niat dan bersabar tanpa mengeluh atau membuat tuntutan. Kemudian naik kepada ridha dengan hukumnya. Insya Allah kita akan menemuinya, yaitu pertemuan ubudiyah dengan rububiyah. Suasana seperti ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Tidak ada amalan anak Adam yang melepaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis qudsinya bahwa Allah berfirman, barang siapa yang menghabiskan waktunya untuk berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa meminta kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya yang lebih utama daripada apa yang diminta atau yang diberi kepada yang meminta. Hamba yang zikirnya sudah larut ke dalam penyerahan, segala urusan hidupnya diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah umpamanya bayi yang baru lahir, senantiasa dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh ibunya. Pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala melebihi apa juga yang mampu dikeluarkan oleh makhluk-makhluknya. Hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam daerah pemeliharaannya, penjagaannya dan perlindungannya itu dipanggil wali Allah.
yaitu hamba yang dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lupa kepadanya dan durhaka kepadanya, hilang pergantungan kepadanya, dan juga daripada gangguan makhluk-makhluknya. Oleh sebab itu, mari kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekian, apabila ada kekurangan kekhilafan, itu semata-mata kekurangan al-fakir pribadi, dan apabila ada manfaat dan faedahnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.